Kalau kita lihat secara konteksnya dokter ya, penyelenggaraan Island Seminar ini sebenarnya lahir dari kesadaran bahwa industri asuransi itu saat ini sedang dalam persimpangan ya, apalah tepatnya, mau percabangan atau persimpangan dari antara digital transformation dan data responsibility. Jadi transformasi digital dan tata kelola data di industri asuransi itu bukan hanya memanfaatkan data untuk efisiensi bisnis ya, tapi juga bagaimana industri asuransi itu mampu menjaga public trust, kepercayaan publik di tengah era keterbukaan informasi dan risiko adanya kebocoran data yang semakin tinggi. Dan seminar ini dimaksudkan Indonesia Re untuk menjadi lebih dari sekedar bukan hanya edukasi aja, tapi kita juga ingin membangun sebuah budaya atau corporate culture bagi industri asuransi. Bahwa data itu bukan hanya sekedar aset digital, tapi juga amanah yang dibebankan oleh undang-undang untuk kita kelola, bahwa data itu harus kita kelola dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab yang tinggi. Nah intinya Mbak, Island Program ini merupakan salah satu cara bagi Indonesia Re untuk berkontribusi pada sustainability industri perasuransian Indonesia melalui penguatan human capital, knowledge capital, dan bagi seluruh pelaku industri. Jadi karena pada akhirnya nanti industri yang kuat itu lahir dari insan yang agile, yang lincah, dan terus mau belajar, terus bisa adaptif terhadap perubahan lingkungan di industri asuransi. Mbak Ayas ya, Indonesia Re berharap bahwa Island Seminar yang akan kita jalankan ini tidak hanya dipandang sebagai ini hanya formalitas compliance event aja. Enggak, kita maunya akan ada semacam knowledge movement gitu, knowledge movement di industri asuransi bahwa seluruh ekosistem perasuransian sudah mampu berjalan searah dengan roadmap digitalisasi yang dicanangkan OJK. Apa itu yang efisien, aman, dan berintegritas tinggi. Semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Rein Podcast. Kali ini saya, Laras, izin untuk menemani teman-teman semuanya untuk berbincang nih tentang salah satu kegiatan yang akan segera Indonesia Re selenggarakan di bulan November ini, yaitu Island Seminar yang bertajuk Reinforcing Insurance Governance Through Data Management and PDP Alignment. Teman-teman, tahu nggak sih kalau di industri perasuransian yang dinamis ini, kita itu seharusnya memandang data lebih dari sekedar angka dan lebih dari sekedar informasi. Melainkan kita harus memandang data sebagai sebuah aset berharga yang mampu menentukan kepercayaan publik, bahkan kredibilitas dan keberlanjutan industri perasuransian kita. Nah teman-teman, makanya melalui penyelenggaraan Island Seminar ini, Indonesia Re ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat data secara lebih mendalam, tepatnya bagaimana sih kita bisa menjadikan data sebagai salah satu fondasi dari governance kita, yang tentunya adalah fondasi yang kuat ya teman-teman ya, dan bagaimana nih kepatuhan industri terhadap UU PDP atau UU Pelindungan Data Pribadi bisa menjadi jembatan industri perasuransian yang saat ini ada untuk menjadi industri perasuransian yang lebih baik lagi ke depannya. Untuk membahas itu semua, kali ini kita sudah menghadirkan salah satu narasumber yang memang bisa kita bilang menjadi ikon ya di Indonesia Re Institute, khususnya tentang bagaimana sih kegiatan pembelajaran, pelatihan, seminar, research. Siapa lagi kalau bukan Kepala Divisi Indonesia Re Institute, Bapak Adi Putra. Monggo Pak, bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Terima kasih Dr. Laras. Perkenalkan, saya Adi Putra, Kepala Divisi Indonesia Re Institute.
selanjutnya saya kembali ke Dokter Laras. Oke, Pak Adi nih teman-teman. Jadi memang ya kita itu di Indonesia Re Institute kita ada 3 departemen. Yang pertama adalah Departemen Institute Learning Center, yang kedua adalah Departemen Industry Research, dan yang ketiga adalah BPPDAN. Nah, Pak Adi nih teman-teman yang mengomandoi ini semua. Jadi kita tuh memang terkait dengan Indonesia Re Institute, jika ada apa-apa, jika pengen explore, ingin kolaborasi, teman-teman bisa menghubungi Pak Adi langsung nih. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu nih Pak Adi, kita punya beberapa pertanyaan yang pastinya pertanyaan-pertanyaan ini tuh dibuat untuk mengeksplorasi apa sih sebenarnya tujuan dari kegiatan, jenis kegiatan, kemudian juga siapa aja sih narasumbernya, karena saya yakin teman-teman juga pasti pada bertanya-tanya ya, acara apa lagi sih yang mau dibuat oleh Indonesia Re. Kalau begitu mungkin boleh langsung ya Pak ya ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang sebenarnya melatar belakangi penyelenggaraan Island Seminar ini, Pak? Kenapa sih Island Seminar kali ini mengangkat tajuk Reinforcing Insurance Governance through Data Management and PDP Alignment? Kemudian ada pertanyaan juga nih Pak yang pastinya menarik dan sepertinya juga menjadi latar belakang ya dari seminar ini. Kenapa sih industri perasuransian menganggap tata kelola data dan pelindungan data pribadi itu sangat relevan dengan isu-isu terkini dan perkembangan industri perasuransian? Monggo jawabannya Pak Adi. Terima kasih Dokter Laras, pertanyaannya. Pembukaannya langsung berat pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, kita dengan senang hati akan mencoba memberikan jawaban yang tentunya akan menjelaskan bahwa seminar PDP Island ini begitu penting bagi industri asuransi. Jadi kalau kita lihat secara konteksnya Dokter ya, penyelenggaraan Island Seminar ini sebenarnya lahir dari kesadaran bahwa industri asuransi itu saat ini sedang dalam persimpangan ya, apalah tepatnya, mau percabangan atau persimpangan dari antara digital transformation dan data responsibility. Jadi transformasi digital dan tata kelola data di industri asuransi itu bukan hanya memanfaatkan data untuk efisiensi bisnis ya, tapi juga bagaimana industri asuransi itu mampu menjaga public trust, kepercayaan publik di tengah era keterbukaan informasi dan risiko adanya kebocoran data yang semakin tinggi. Jadi Indonesia Re melalui Island Seminar kali ini ingin memperkuat peran industri dalam 2 hal utama. Jadi yang pertama adalah tata kelola atau data governance, yaitu bagaimana kita memastikan data yang kita gunakan itu akurat, lengkap, dan bisa ditelusuri atau traceable dan aman. Dan yang kedua adalah data protection. Artinya apa ini? Bagaimana kita bisa menegakkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE. Nah, kedua aspek ini tidak bisa kita pisahkan ya, karena pengelolaan data pengelolaan data yang baik adalah fondasi dari tata kelola perusahaan yang kuat, dan perlindungan data pribadi itu adalah kunci untuk menjaga public trust. Terlebih lagi OJK juga sudah menegaskan bahwa pentingnya data yang granular, infrastruktur TI yang andal, dan keamanan sistem pertukaran data lintas pelaku industri asuransi. Jadi memang apabila kita kembali ke awal ya, Island Seminar ini dimaksudkan Indonesia Re untuk menjadi lebih dari sekedar bukan hanya edukasi aja, tapi kita juga ingin membangun sebuah budaya atau corporate culture bagi industri asuransi. Yaitu budaya yang memandang bahwa data itu bukan hanya sekedar aset digital, tapi juga amanah yang dibebankan oleh undang-undang untuk kita kelola, bahwa data itu harus kita kelola dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab yang tinggi. Gitu Mbak Ayas. Oke, menarik sekali nih jawabannya dari Pak Adi ya teman-teman ya. Jadi tadi itu kita berangkat kayak seolah kita berangkat dari regulasi ya Pak ya, kemudian dari aspek kepatuhan gitu. Kita berangkat dari situ, gimana sih cara mengelola data yang baik, dan sebenarnya untuk Island Seminar ini memiliki agenda yang
jauh lebih dari itu ya Pak ya, bukan Iya, hanya sekedar agenda edukasi saja seperti yang betul. tadi Pak Adi infokan nih teman-teman. Tapi kita juga ingin supaya di industri perasuransian ini Mhm, bisa ada apa ya, kayak budaya gitu ya Pak mhm, ya, kalau kita itu peduli terhadap iya, pelindungan data dan bagaimana kita itu bisa mengelola data dengan penuh tanggung jawab, integritas dan transparansi iya, tadi. tepat sekali. Menarik sekali nih Pak Betul. Adi, kalau gitu boleh dong kita dikasih tahu kira-kira siapa aja sih Mhm, narasumber yang akan menghadiri Island Seminar mhm. kali ini dan kira-kira setiap narasumber itu membawakan topik apa sih Oh, Pak? oh, lengkap banget tuh ya. Ini kalau nggak Siap. ada ininya nih saya agak lupa-lupa nih, tapi nggak apa-apa saya coba ya. Yes, yes Eee, Pak. jadi gini Mbak Ayas, dalam iLearn Seminar kali ini kita akan menghadirkan beberapa expert yang akan menjadi narasumber bagi kita, tapi nanti, itu akan dibagi ke dalam 2 panel ya. Jadi kita bentuknya nanti seminar iLearn ini berupa panel discussion, dibagi dalam 2 panel dan didahului oleh, eee beberapa keynote dan juga spesial remark gitu ya. Nah, kalau boleh saya kasih bocoran gitu ya Iya, supaya bocorin dong Pak. Pasti mudah-mudahan penasaran nih ini Sobat informasi ini Rio. jadi hal yang menarik bagi teman-teman yang akan menjadi peserta seminar nanti ya di bulan November nanti. Jadi kita akan mengundang yang memberikan spesial remark itu nanti ada dari DPR ya, Bapak Dave Laksono itu Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Dia akan menyampaikan spesial remark dengan judul Membangun Kepercayaan Publik melalui Tata Kelola Data dan Perlindungan Data Pribadi di Industri Asuransi. Kemudian kita juga mengundang regulator kita juga dari OJK itu Ibu Frederika Widiasari Dewi. Jabatan beliau Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK. Nah, beliau akan menyampaikan spesial remark dengan tajuk Tata kelola data dan kepercayaan konsumen, penguatan etika dan akuntabilitas dalam ekosistem digital di industri perasuransian. Itu udah yang kedua tuh Mbak ya. Iya. Nah yang ketiga nih, yang ketiga yang memang dekat dengan keamanan data juga, yaitu Bapak Nugroho Sulistyo Budi, Ketua BSSN, Badan Siber dan Sandi Nasional. Negara ya, yang akan menyampaikan spesial remark dengan tajuk Trust by Design, membangun ketahanan siber di industri perasuransian. Nah, yang selanjutnya kita masuk di sesi panel, ya panel pertama yaitu kita juga ada Bapak Ludovisius Sensi Wondabio. Nah, maaf ya kalau salah sebut nih. Jabatan beliau Managing Partner KAP Mirawati Sensi Indris. Kemudian ada Mr. Wei Hao Cho sebagai Chief Risk Officer dari APEC MEA Munihri, serta Bapak Muhammad Novel Aryadi sebagai Vice Chairman Indonesia Cyber Security Forum ICSF yang akan menjadi panelis pada panel diskusi yang pertama ya, dengan topik besarnya di panel itu transformasi industri perasuransian melalui penguatan fondasi data dan infrastruktur teknologi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih, yang panel kedua juga nggak kalah menarik nih. Kalau tadi terkait dengan data manajemen, sekarang kita akan masuk para expert yang menjadi narasumber, tapi terkait dengan PDP-nya, yaitu Bapak Arya Sandi Yuda, itu Wakil Ketua Komisi Informasi Publik atau KIP RI. Kemudian ada Bapak Sugianto Wono, itu dari Findanet, kemudian Bapak Pramudia dari Umbrah itu, dan Bapak Awaludin sebagai founder dan CEO Privasimu. Nah, yang akan menjadi panelis pada panel yang kedua. Nah, ini di panel kedua nih Mbak, judulnya Tata Kelola Data dan Kepercayaan Publik, Fondasi Industri Perasuransian di Masa Depan. Begitu Mbak? Yes, keren banget nih Pak Ya, Adi. ya dong. Heeh. Ini ya jadi teman-teman ya Pak Adi ya, kalau misalnya Mhm. kita ngebahasa ini sama bahasanya anak-anak sekarang, kayaknya ini seminar isinya daging semua ya. Betul. Mulai dari Setuju. special remarks-nya nih teman-teman ya, Mhm. tadi kita sudah melihat kayaknya benar-benar mengundang figur-figur terkait dengan data, kemudian juga terkait dengan cyber Mhm. ini dari berbagai lintas
instansi ya Pak Adi ya. Tadi Betul. sepertinya ada dari DPR, Ya, kemudian juga ada dari OJK, dari BSSN juga, iya, panelisnya juga ini 2 panel ini berbobot semua nih teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nanti teman-teman itu bisa join baik via offline maupun mhm. online ya Pak ya. Kita Kita hybrid kita. kita hybrid kan Mhm. ya Pak ya. Nah, jadi teman-teman nih bisa ajak semua teman-teman lainnya gitu buat join si Island Seminar ini, karena pastinya banyak banget insight yang bisa teman-teman dapatkan dari seminar ini. Oke, kalau begitu Mhm. nih Pak, ada pertanyaan selanjutnya yang ini sebenarnya pertanyaan Jadi rada-rada mendasar ya. Kita kan ya, dari tadi ngomong Island Seminar, Island Seminar, betul. Island Seminar. Mungkin Pak Adi nih selaku Kepala Divisi Indonesia Rare Institute bisa menjelaskan kembali Oke. ke teman-teman sebenarnya apa sih Island Program itu dan apa tujuan dari Indonesia Rare melalui Indonesia Rare Institute mengembangkan Oke. Island Program. Ya, Silakan Pak. makasih Dokter Laras ya. Jadi memang tadi sudah dijelaskan sih sama Mbak Aya sih tentang Indonesia Institute. Nah, salah satu departemennya adalah Departemen Indonesia Learning Center ya, ILC. Nah, mereka punya program iLearn. Nah, di sini saya akan jelaskan kalau kita bicara tentang iLearn program, sebenarnya iLearn program itu bagian dari visi besar Indonesia Re untuk bertransformasi bukan hanya sebagai reinsurance solution ya, tapi kita tuh pengen menjadi center of knowledge and excellence bagi seluruh ekosistem perasuransian di Indonesia gitu. Nah, itulah kenapa iLearn program iLearn ini hadir di tengah-tengah industri asuransi dimotori oleh Indonesia Re gitu Mbak. Kemudian Indonesia Re itu ingin rekan-rekan di industri perasuransian memandang bahwa iLearn program itu lebih dari sekedar program pelatihan, bukan hanya itu aja, tapi juga sebuah learning ecosystem yang dirancang untuk memperkuat kapabilitas, kompetensi, daya saing daya saing industri asuransi secara menyeluruh. Karena kan kita tidak mengedepankan peningkatan pengetahuan, gitu. Tidak hanya semata-mata hanya teknis saja, teknikal saja. Nah, melalui Indonesia Rare Institute dan iLearn program, Indonesia Re ingin menjembatani gap kompetensi antar pelaku industri. Kita nggak pengen dalam industri ini hanya sebagian kelompok aja yang memahami industri, sementara sebagian lain tidak hanya sebagai pemain aja. Jadi kita tidak pengen itu. Kita ingin menjadikan gap ini menjadi tidak berjarak gitu ya, sehingga mulai dari asuransinya, reasuransinya, brokernya sampai regulator itu memiliki kompetensi yang sama gitu, yang hampir yang ramah, yang sama dan rata lah gitu. Nah, Island Program itu memiliki pendekatan yang holistik dalam perumusan dan penyelenggaraan program. Bagaimana kita mampu memfasilitasi program yang berbasis pengalaman atau experiential learning, kemudian relevan dengan tantangan industri dan perasuransian modern seperti IFRS 17, PSAK 117 itu sudah sangat common di kita ya, di tahun 2024 sudah sering muncul. Kemudian transportasi digital, tata kelola data, serta dirancang agar kita bisa mendorong kolaborasi di berbagai sektor ya, yang kita sebutkan tadi. Nah, intinya Mbak, iLearn program ini merupakan salah satu cara bagi Indonesia Re untuk berkontribusi pada sustainability industri perasuransian Indonesia melalui penguatan human capital, knowledge capital, dan bagi seluruh pelaku industri. Jadi karena pada akhirnya nanti industri yang kuat itu lahir dari insan yang agile, yang lincah, dan terus mau belajar, terus bisa adaptif terhadap perubahan lingkungan di industri asuransi. Demikian. Wih, keren sekali nih Pak Adi. Jadi memang ya Hmm, Pak Adi ya, mungkin kalau boleh menambahkan nih. Jadi memang kan kita itu Indonesia Re mungkin dulu orang-orang trading companies gitu ya Pak Adi hmm, ya. Taunya kan Indonesia Re, iya, Reas gitu loh. Kita hmm, menyediakan solusi reasuransi itu dalam bentuk kayak kapasitas Reas gitu ya Pak ya. betul. Tapi ternyata melalui Alien Program dan mungkin inisiatif-inisiatif lain ya Pak ya dari Indonesia Iya, Re, kita itu mulai kayak mengekspan lah nih kayak services kita, kemudian juga solusi reasuransi kita, dan salah satunya nih yang memang berbasis knowledge gitu ya Pak iya, ya. Makanya memang betul. senternya nih sebenarnya salah satu motornya memang di Indonesia Rare Institute ya Pak ya. Karena di sini Iya, kan kita ada learning, ada research juga. karena Jadi memang kita ini ingin supaya Indonesia Rare itu bisa lebih optimal lagi ya Pak ya iya, perannya gitu loh sebagai center of knowledge, center of excellence, dan tentunya kita bisa berkontribusi lah buat kayak pengembangan human capital di industri.
Keren banget Pak Adi, mantap. Lebih lengkap Mbak Ayas. Enggak lah. Nah kalau gitu Pak kita lanjut Ya. aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini Pak sebenarnya kan tadi mungkin kita sempat ya berbicara di awal nih terkait dengan data, kemudian terkait dengan transformasi digital, di mana kita tentunya sudah mengetahui nih kalau OJK selaku regulator kita, mereka tuh punya 2 roadmap ya Pak ya, yang mungkin dalam 2-3 tahun terakhir ini tuh kayak kita pasti sering mendengar nih, dan pastinya sering menjadi acuan Ya. untuk Indonesia Re dan mungkin industri perasuransian juga dalam mengembangkan mungkin strategic roadmap, kemudian juga program-program kerja gitu ya di Ya. perusahaan masing-masing. Nah ini ada 2 roadmap nih ya Pak Adi ya. Ada roadmap yang pertama tuh roadmap penguatan industri perasuransian untuk periode 2023 sampai 2027. Ya. Dan ada juga tuh yang roadmap terkait dengan inovasi teknologi keuangan atau IAKD nih. Ini roadmapnya untuk periode 2024 sampai 2028. Nah sebenarnya nih Pak Adi mungkin bisa dibisikin kembali ke teman-teman Sobat Rius, Sobat Rein Podcast juga. Sebenarnya ada nggak sih keterkaitan antara Island Seminar yang mengusung tajuk tadi data management dan PDP alignment dengan kedua roadmap OJK ini gitu. Oke. Monggo Pak. Ya, saya coba ya nih. Pertanyaannya berat-berat nih. saya akan coba paparkan dulu tentang roadmap OJK dan kaitannya ya. Jadi kalau kita lihat lebih dalam lagi, iLearn Seminar ini sebenarnya dia selaras dengan arah kebijakan dan visi besarnya OJK tadi yang disebut oleh Mbak Laras ya, untuk memperkuat fondasi tata kelola industri keuangan, khususnya sektor asuransi dan reasuransi. Nah, OJK ini kan punya roadmap. OJK melalui roadmap penguatan industri perasuransian di 2023 sampai 2027 itu sudah menegaskan adanya 4 pilar utama. 4 pilar utama transformasi. Salah satu yang paling strategis itu adalah akselerasi transformasi digital dan penguatan tata kelola data. Nah ini kata kunci nih, karena kan tadi kan seminar kita kan ada di 2 panel itu ada tentang data management dan juga tentang perlindungan data pribadi. Nah ini keywordnya di sini nih. Kemudian kita sambung ya dengan roadmap pengembangan dan penguatan inovasi teknologi sektor keuangan atau yang tadi disebut Mbak Ayas tadi tuh IAKD di tahun 2024-2028 ya. IAKD itu kan inovasi aset keuangan digital ya. Jadi ini juga dimasuk dalam roadmap OJK. Nah OJK itu telah menekankan pentingnya infrastruktur digital yang andal, sistem pertukaran data yang aman, prinsip security by design dalam setiap aktivitas bisnis keuangan. Jadi kita lihat bahwa arah kebijakan OJK ini bukan hanya soal adopsi teknologi ya, bukan hanya teknologi aja, tapi kita juga akan bertanya bagaimana teknologi itu bisa mendukung governance, transparansi dan customer protection. Nah itu 2 kata kunci kita udah dapat tuh. Artinya kalau kita koneksikan dengan Island Seminar, jadi Island Seminar yang nanti kita adakan di November ini hadir sebagai wadah, sebagai bridging kebijakan tersebut ke arah tataran yang praktis. Jadi melalui diskusi lintas perspektif, baik itu tadi itu ada regulator, ada pelaku industri, dan juga terkait dengan undang-undang. Nah nanti kita akan lihat dari semua perspektif ini, dari semua POV ini yang melibatkan tiga sektor tadi, itu akan kita akan lihat bagaimana Island program itu melalui seminar ini akan membantu industri asuransi untuk memahami bagaimana membangun tata kelola data yang akurat, kemudian traceable dan patuh terhadap undang-undang PDP atau undang-undang perlindungan data pribadi gitu. Nah jadi nanti akhirnya Mbak Ayas ya, Indonesia Re berharap bahwa Island Seminar yang akan kita jalankan ini tidak hanya dipandang sebagai ini hanya formalitas compliance event aja. Enggak, kita maunya kita akan ada semacam knowledge movement gitu, knowledge movement di industri asuransi bahwa seluruh ekosistem perasuransian sudah mampu berjalan searah dengan roadmap digitalisasi yang dicanangkan OJK. Apa itu? Yang efisien, aman, dan berintegritas tinggi. Gitu Mbak. Oke. Panjang dan komprehensif sekali ya Pak ya, kalau kita ngebahas roadmap itu kayaknya nggak akan ada habisnya ya Pak ya. Jadi memang mungkin kalau menyimpulkan dari yang Pak Adi sampaikan, mungkin nih teman-teman kayak
kita tuh pengen si Island Seminar ini semacam menjadi enlightenment gitu ya Iya, Pak ya, kayak suatu event, suatu momentum yang mungkin menjadi pencerahan ya. Kadang-kadang kan kita tahu mungkin kayak roadmap mungkin nggak semuanya baca iya, gitu kan ya, pasti apalagi ini ada informasi 2 nih umum aja roadmapnya. gitu kan. Iya benar sekali, kan mungkin hanya membaca intisarinya aja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya Pak ya. Tapi melalui Island Seminar ini diharapkan mungkin bisa ada informasi-informasi praktis gitu ya yang dibagikan, kemudian juga mungkin ada juga diskusi lintas perspektif ya Pak ya, seperti Iya. yang panel tadi tuh, panel Iya. 1 dan 2 tuh yang benar-benar banyak banget narasumber-narasumber expert-expertnya. Jadi memang diharapkan memang audiens kita itu bisa mendapatkan insight yang maksimal dan komprehensif Betul, dari end to betul, end gitu ya Pak, dari betul. from A to Z lah Iya. bahasa anak sekarang. Oke, next question. Masih Masih ada ada lagi? lagi? Masih ada Masih banyak ada. Pak, tenang Oke, aja Pak. Bapak mau siap. buru-buru kemana sih? Kita lanjut. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau kita udah ngomongin data, apalagi tadi juga di awal Pak Adi sempat menyinggung data reporting, pastinya kita langsung ingat salah satu isu yang juga menjadi hits lah dalam 2 tahun terakhir, yaitu isu terkait dengan implementasi IFRS 17 oke. dan PSAK 117. Ini bisa dikatakan isu ini tuh telah menjadi implementasi ini tuh kayak menjadi PR lah Pak ya. Di perusahaan perasuransian, di asuransi iya, di reasuransi iya, karena memang harus diimplementasikan nih si IFRS 17 atau PSAK 117 ini di dalam pelaporan data. Nah, mungkin Pak Adi di sini bisa menjelaskan sebenarnya apa sih relevansi dari implementasi IFRS 17 atau PSAK 117 terhadap kebutuhan data yang lebih rinci dan transparan di perusahaan perasuransian, serta bagaimana nih sebenarnya si Island Seminar ini bisa membantu pelaku industri untuk memahami bagaimana mungkin step to step dan mungkin juga kayak relevansi dan importance ya, kepentingan dari implementasi ini. Ya, makasih Mbak Ayas pertanyaannya. Makin ke sini pertanyaannya makin ini nih, Makin berat. mengorek-ngorek ya Pak ya, kayak sampai dalam nih. Tadi cuma terkait dengan seminarnya, kemudian roadmap OJK. Sekarang kita udah bicara tentang IFRS dan atau PSAK ya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang implementasi IFRS 17 atau PSAK 117, sebenarnya ini bukan hanya sekedar akuntansi ya. Jadi kan yang kita tahu IFRS 17 itu terkait dengan pelaporan akuntansi yang akuntabel, yang akurat, yang transparan gitu kan. Tapi enggak, ini sebenarnya IFRS 17 itu merupakan perubahan paradigma ya dari cara industri perasuransian dalam mengelola dan melaporkan risiko. Jadi itu poinnya di situ, bukan hanya akuntansi tapi tentang bagaimana melaporkan dan mengelola risiko itu sendiri. Nah, standar ini menuntut perusahaan asuransi untuk memiliki data yang jauh lebih detail. Artinya detail, akurat, transparan. Karena setiap kontrak asuransi yang itu harus bisa dihitung. Jadi per raw data itu harus bisa dihitung, dilaporkan berdasarkan item-item misalnya cash flow-nya, liability-nya, exposure risikonya, itu secara detail, granular. Artinya kualitas data yang kini jadi jantung dari tata kelola keuangan perusahaan asuransi. Ya, berangkat dari situ dulu. Nah, dari sini letak relevansinya. Ya, letak relevansi antara implementasi IFRS 17 atau PSAK 117 dengan Island Seminar. Nah, jadi kita tahu tadi di IFRS tadi bicara tentang bagaimana mengelola data per resiko secara detail gitu. Nah, di informasi yang sangat detail. Sementara di Island juga kita bicara tentang mengusung tema tentang data management. Nah, di sini relevansinya ya, bahwa dengan tema Island Seminar Reinforcing Insurance Governance Through Data Management and PDP Alignment, kegiatan Island Seminar ini akan membantu pelaku industri memahami bahwa IFRS 17 atau PSAK 117 itu bukan cuma laporan keuangan, Mbak Ayas, tapi juga tentang bagaimana tata kelola data, bagaimana seharusnya data itu dikolek ya, dikumpulkan, kemudian disimpan dan secara konsisten bisa digunakan untuk semua lini unit dalam company itu. Jadi nanti diskusi dan sesi expert sharing di seminar nanti itu akan membahas tentang secara komprehensif tentang bagaimana tata kelola data yang baik untuk ini tentunya mendukung implementasi IFRS 17 atau PSAK 117.
dan bagaimana mengurangi potensi gap data antara asuransi dengan reasuransi. Kemudian kita memperkuat transparansi terhadap regulator, regulator dan pemegang polis. Jadi kegiatan seminar nanti itu pada dasarnya membantu industri perasuransian untuk bergerak dari compliance mindset ke data driven mindset. Jadi bukan hanya kita patuh mengelola aja gitu. Ini datanya udah benar nih, pengelolaan penyimpanannya udah benar, tapi kita lebih kepada data driven. Artinya bagaimana kita memanfaatkan data ini tapi tanpa mengabaikan security-nya gitu. Di mana keputusan dan pelaporan bisnis berbasis pada data yang dapat dipercaya, bisa ditelusuri dan sesuai dengan international standard. Gitu sih Mbak. Yang saya tahu. Yes Bapak, itu sepertinya sudah lengkap banget ya teman-teman ya, komprehensif sekali jawabannya. Tadi Pak Adi bilang semakin lama pertanyaannya semakin berat, semakin dalam. Nah sekarang saya mau mengulik lebih dalam lagi nih Pak Adi. Siap-siap. Karena kan tadi Pak Adi bilang kita ada 2 panel diskusi. Yang pertama sepertinya banyak berfokus ke data reporting mungkin ya Pak. Betul. Ya, struktur data, data manajemen gitu. Dan yang kedua tentang UU PDP. Nah sebenarnya nih Pak Adi, dalam 2 sesi panel discussion dan pastinya mengundang para expert itu ya Pak ya. Betul. Mungkin topik apa aja sih yang sebenarnya bakal menjadi sorotan utama, dan bagaimana sebenarnya kita pastikan kita punya ekspektasi ya Pak ya, dengan kita mengundang para expert itu kita pastinya mengharap ada insight yang bisa kita dapatkan dari pemaparan mereka. Nah sebenarnya insight apa sih yang kita harapkan dari mereka sehingga memang kita ke depannya bisa memandang data itu secara berbeda dan tentunya bisa lebih memperkuat tata kelola data di industri perasuransian. Ya, jadi ini kita balik ke seminarnya berarti ya. Balik ke seminar. Oke, makasih Mbak Ayas, ya, saya coba jawab ya. Jika kita lihat agenda dari 2 panel diskusi nanti di bulan November itu, sebenarnya kedua panel diskusi itu dirancang untuk memberikan pandangan yang utuh, mulai dari fondasi teknis hingga dimensi etika dan kepercayaan publik dalam tata kelola data perasuransian. Jadi memang fokus dari seminar ini implementasi PDP-nya di industri perasuransian. Karena memang kan sebelumnya kita tuh sejak Undang-Undang PDP ini implemented di Oktober 2024 tahun lalu, sudah banyak tuh forum-forum, seminar-seminar yang membahas tentang apa itu implementasi PDP tapi secara general. Nah, di seminar ini kita akan fokus ke tata kelola data dan implementasi PDP itu di industri asuransinya. Nah, nanti tadi di depan sudah saya sampaikan ada 2 panel diskusi yang Mbak Ayas ya. Nah, di panel yang pertama yang judulnya adalah Transforming Insurance Industry Through Strong Data Foundations and Technological Infrastructure. Nah, itu judul besarnya di panel 1. Panel diskusi pertama ini tentu akan membahas bagaimana industri perasuransian itu dapat memperkuat data foundation lewat interoperabilitas sistem, pelaporan yang transparan di era IFRS 17 ya, atau PSAK 117 seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian ada arsitektur pertukaran data yang aman sesuai dengan prinsip security by design. Kemudian narasumbernya itu dari KAP ya, dari akuntan publik, kantor akuntan publik itu Mirawati Sensi Idris, Munihri dan Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF. Mereka akan bercerita atau berbagi sharing tentang pengalaman praktis bagaimana data governance itu sepatutnya dipandang lebih. Jadi bukan hanya sekedar data secara yang kita simpan saja, tapi dia akan kita manfaatkan lebih kepada analitiknya juga, atau mungkin kita gunakan sesuai dengan kebutuhan di industri asuransinya. Bukan hanya sekedar administrasi aja gitu ya Mbak. Jadi tapi ada yang lebih strategis lah untuk meningkatkan efisiensi, integritas dan daya saing global. Itu di yang pertama ya Mbak ya. Terkait dengan data manajemen lah. Jadi kita akan banyak bahas tentang peraturan tentang data, tentang IFRS 17 dan bagaimana data itu dikelola. Nah, nanti kita lanjut di yang kedua nih Mbak. Yang kedua ini baru kita masuk ke yang relate ke PDP-nya. Bahwa di panel kedua ini kita akan mengusung topik yang lebih menyentuh aspek perilaku dan budaya organisasi. Jadi governance, data, and public trust, the foundation of the future insurance industry. Nah, di sini kita akan coba dengar insight-insight dari para narasumber yang bicara tentang bagaimana perlindungan data pribadi, PDP yang saya bilang tadi, terus bisa berkembang
berkembang dari sekedar kewajiban hukum, tapi bukan hanya kewajiban hukum tapi juga jadi apa ya namanya itu corporate culture gitu loh Mbak, kebudayaan. Jadi kita tidak hanya ini secara administrasi data ini harus kita simpan karena industri asuransi itu sebagai data controller kan yang menyimpan data para nasabah gitu kan. Nah, kita ingin tidak hanya sebagai kewajiban hukum aja, tapi jadi budaya ya dalam perlindungan data itu. Kemudian para ahli dari Komisi Informasi Pusat KIP itu juga ada Findanet, ada Umbra Strategic Legal Solution dan Privasimu tentunya. Itu Privasimu ini juga yang terakhir ini, nama yang terakhir ini sering banget collab dengan kita Mbak Ayas. Terutama teman-teman dari IT juga. Ini akan membahas tentang bagaimana sinergi antara privacy, cyber security dan ethical governance untuk bisa menjaga kepercayaan publik dan reputasi industri perasuransian. Jadi dua topik ini istilahnya dua panel diskusi ini akan membawa tema yang saling berkaitan gitu loh Mbak Ayas. Nah, akhirnya nanti kedua panel ini dalam Island Seminar ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terkait dengan bagaimana kita membangun sistem dan infrastruktur data yang kuat di industri perasuransian. Terus kita juga akan juga kita menanyakan mengapa integritas dan kepercayaan publik menjadi kunci dari keberlanjutan industri perasuransian di era digital. Demikian Mbak. Oke. Panjang ya? Panjang dan sangat komprehensif sekali ya Pak Adi ya. Tadinya saya mau nawarin minum tapi sepertinya ini hanya pajangan teman-teman. Nah jadi tadi kan Pak Adi sudah menjelaskan ya panjang lebar dan tentunya kita sudah mendengar banyak nama instansi ya Pak ya. Ada dari legal, kemudian juga dari Komisi Informasi Pusat, kemudian dari Findanet, Privasimu tadi yang dikatakan memang sering berkolaborasi dengan Indonesia Re. Nah pastinya kalau udah mengundang banyak instansi seperti ini kan Indonesia Re mungkin ingin menggerakkan, memotori sinergi atau mungkin kolaborasi ya Pak ya di antara para instansi ini gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan nih Pak kepada kita gitu terkait seberapa penting sih sebenarnya kolaborasi antara tata kelola, regulasi dan teknologi dalam membangun kepercayaan publik terhadap industri perasuransian dan bagaimana sih kita sebenarnya mengangkat isu ini di dalam si Island Seminar. Yes, monggo tadi, Pak. Makasih Mbak. Jadi memang tadi kan kita selalu mengulang-ulang tiga sektor ini ya, tiga bagian ini. Tadi yang Mbak Ais bilang tadi tata kelola, regulasi dan teknologi itu. Nah itu kalau kita bicara tentang tiga area ini itu memang kuncinya. Jadi itu kunci untuk membangun public trust. Apa itu? Yaitu dengan sinergi antara tata kelola data, regulasi dan teknologi. Jadi ketiga ini kita ibaratkan tuh memang saling support ya. Kalau kita ngomong bicara ini kebetulan ada tripod nih. Nah, kalau di tripod itu kan ada 3 kaki ya. 3 kaki. Jadi kalau kakinya kita anggap itulah governance yang sebut tadi, regulasi dan teknologi. Satu aja yang nggak kokoh gitu, tripod ini jatuh. Nah, jadi memang 3 poin itu kuncinya. Tata kelola yang saya coba jelaskan masing-masing ya. Coba tata kelola yang baik itu memastikan data itu dikelola dengan akurat, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau regulasi gimana? Regulasi itu contohnya kayak yang memang kita bahas yaitu Undang-Undang PDP ini dan juga OJK juga pernah menerbitkan surat arahan OJK gitu, memberikan ini sebagai kerangka hukum kita dan etika agar pengelolaan data itu tidak melanggar hak privasi masyarakat. Nah itu udah 2 poin. Nah terakhir teknologi itu gimana? Teknologi itu enablernya sih. Dia memastikan semua prinsip tadi bisa berjalan efektif. Karena kan kalau untuk pengelolaan data kita patuh terhadap regulasi data. Nah, teknologi inilah yang akan memungkinkan bagaimana data exchange itu berjalan dengan secure, dengan terlindungi lah gitu dan transparan dan terintegrasi. Nah, nanti berangkat ke seminarnya. Pada Island Seminar ini kolaborasi 3 elemen yang saya sebut tadi itu akan kita sebut secara detail. Kita bisa lihat bagaimana nanti sharing dari seluruh narasumber itu akan menggabungkan di 3 perspektif itu. Dan kita selalu sebut di awal diskusi tadi sehingga kita mampu berbicara dan berdiskusi untuk hal-hal yang sifatnya praktis bukan hanya teori aja. Nah, akhirnya nanti Island Seminar ini kami harapan kita nanti Mbak Ayas ya, pelaku di industri
di industri perasuransian akan memahami esensi apa itu public trust ya. Public trust bukan hanya kita sebenarnya public trust itu bukan kita minta gitu. Trust itu nggak dibangun tapi dibuktikan dengan aktivitas kita. Nah, kita harus bangun perlahan melalui tata kelola data yang kuat, kepatuhan yang konsisten dan teknologi yang reliable gitu. Wih, mantep. Emang makin lama makin dalam Makin ya Pak dalam. ya. Ngomongin public trust, jadi tadi Pak Adi udah sampaikan juga ya, trust itu kan bukan kita minta ya Pak ya, dan Iya. bukan juga tuh given gitu ya Pak sifatnya, tapi trust itu kan sesuatu yang something we earn gitu. Jadi memang dengan pembuktian-pembuktian, dengan sikap kita, attitude kita ya terhadap data, bagaimana kita memegang nih ya teman-teman, kayak kepercayaan masyarakat atas data yang mereka telah serahkan ke kita baru bisa meng-earn si trust itu gitu. Betul ya Pak banget. Adi ya. Dan itu nanti Setuju. pastinya akan dieksplor secara lebih dalam nih terkait dengan public trust di Island Seminar. Jadi jangan lupa daftar, sekali lagi jangan lupa registrasi. Nah, lanjut nih Pak, kita kan udah sempet ini ya kayak ngintip lah rundown dari si Island Seminar ini. Salah satunya ada terkait dengan Island PDP Program 2026 yang mana Oh salah iya, satu betul. programnya adalah sertifikasi training untuk persiapan sertifikasi DPO alias Data Protection Officer. Sebenarnya nih Pak, kalau boleh nanya, DPO alias Data Protection Officer ini pentingnya apa sih di industri perasuransian, dan kenapa sebenarnya perusahaan asuransi, reasuransi itu sebaiknya dan memang seharusnya ya emang ada kewajiban untuk memiliki DPO yang memang ditunjuk dan memang kompeten. Iya. Apa sih Pak pentingnya DPO? DPO ya. Saya coba kaitkan ke industri asuransi lagi karena kan memang nanti seminar kita itu peruntukannya di industri kita di Betul. perasuransian. Jadi memang DPO itu yang tadi disebut sebagai Data Protection Officer atau kalau dalam bahasa itu petugas perlindungan data gitulah ya. Nah, ini inline dengan industri asuransi bahwa asuransi atau industri asuransi itu baik itu asuransinya, reasuransinya, brokernya, mereka itu sebagai data controller ya. Mereka yang mengkolek data nasabah, kemudian menyimpan dan mengelolanya. Nah, tentunya ini akan ada beban kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang. Makanya bagi industri asuransi tentunya kita harus menunjuk SDM mereka untuk mengelola data ini. Nah, itulah yang disebut dengan DPO atau Data Protection Officer. Jadi seberapa penting sih DPO itu di era digital dan regulasi yang semakin ketat, termasuk yang saya sebut tadi ada UU PDP dan OJK, arahan OJK, organisasi perasuransian tidak cukup hanya memiliki kebijakan PDP di atas kertas. Kita harus memiliki orang yang bertanggung jawab, yang saya sebut tadi, yang memiliki kompetensi yang jelas, kemudian memahami alur data, proteksinya, mekanisme auditnya, penanganan insiden bagaimana. Nah, itulah SDM yang punya tanggung jawab yang saya sebut tadi, itulah yang menjadi tanggung jawabnya si DPO. Jadi DPO itu menjadi jembatan antara regulasi, praktik operasional, dan pemangku kepentingan. Tanpa DPO yang kompeten, risiko kebocoran data dan sanksi regulator serta kerusakan reputasi akan bisa terjadi, bisa kita alamin malah. Memang jadi DPO ini kunci bagi sebuah organisasi. Dan untungnya kita udah punya yang Mbak ya. Benar, ada tim DPO loh di Indonesia, Jadi nanti DPO tadi kita ngomong asuransi, kan asuransi itu data controller yang pegang datanya, dan mereka harus tunjuk SDM mereka sebagai DPO yang mengelola data itu. Nah, tanggung jawab DPO ini memang berat karena dia yang akan menjadi orang garda di depan yang mengetahui tentang regulasi, mengetahui tentang keamanan data dan bagaimana data exchange-nya gitu. Nah, nanti bagaimana Indonesia Re Institute mengambil peran ya divisi kita. Indonesia Re Institute itu melalui Island Program nanti akan mengambil langkah strategis untuk membekali SDM industri perasuransian agar siap menghadapi tantangan regulasi, teknologi dan tata kelola di era data driven ini. Pada akhirnya nanti Island PDP program nanti itu kan yang tahun 2025 ya Mbak ya. Tahun 2025 ini kita seminarnya sebagai istilahnya sebagai awareness-nya kita membangunkan orang dulu nih bahwa ini PDP ini sudah implemented loh di industri. Kita asuransi yang sebagai data controller juga diamanahkan loh tanggung jawabnya. Nanti
ini seminar ini sebagai pertamanya dulu aja, batu loncatannya, sebagai awareness-nya membangunkan orang. Nah, membangunkan kesadaran. Nanti di 2026 rencananya kita akan membuat semacam pembekalan juga, seminar atau training lah ya, training pembekalan terkait dengan bagaimana kita memenuhi lisensi dari DPU itu sendiri gitu. Jadi nanti di program tahun 2026 diharapkan mampu menjadi penunjang atas fondasi operasional tata kelola data dan perlindungan data pribadi yang efektif di industri asuransi nasional gitu, Mbak. Oke, jadi emang ternyata DPO tuh kita nggak bisa sembarang nunjuk gitu ya Pak Adi ya, nggak bisa nih kayak misalnya direktur langsung nunjuk kayak Pak Adi udah deh jadi DPO aja, nggak bisa ya Pak ya, ternyata harus tersertifikasi ya. Oke. Ada pengetahuan standarnya. Gitu. Jadi emang karena nggak bisa sembarangan nih orang-orang tuh ditunjuk jadi DPO, makanya DPO itu harus tersertifikasi dan mungkin karena di industri perasuransian tuh mungkin tidak semuanya ya Pak ya familiar dengan istilah DPO, kemudian juga tidak semuanya mungkin punya kompetensi nih gitu, jadinya makanya kita pengen bikin sertifikasi supaya kita pengen bikin training supaya kalau misalnya orang-orang di asuransi itu mau ujian sertifikasi, nah udah ada pembekalan udah ada gitu ya. Oke nih satu teman-teman. Lagi Mbak, Satu DPO lagi. itu bukan istilah yang lain ya, daftar pencarian orang. Aduh jangan Pak, kalau itu jangan di training dan tidak perlu disertifikasi kayaknya ya. Singkatannya sama tapi ini data maksudnya protection beda. officer. Jauh banget teman-teman. Oke, ini tadi Pak kita sempat ngebahas terkait dengan Island PDP program ya di tahun 2026. Nah sebenarnya Pak, si Island PDP program nih apa sih manfaatnya yang bisa diberikan gitu, yang manfaatnya ini kayak bisa dirasakan oleh industri perasuransi ini apa sih sebenarnya dari si Island PDP program ini? Katanya bakal dimulai di 2026 ya Pak ya? Ya, tadi udah udah nih saya jawab. Silakan. Saya pikir masih panjang lagi pertanyaannya. Udah ya. Pak. Nah jadi gini, tadi saya udah jawab yang DPO yang DPU tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Jadi benar kalau saya buat clear lagi, kita punya tahapan-tahapan program terkait dengan PDP ini. Kita nggak nyebut dia program jangka panjang, tapi istilahnya program berkelanjutan lah gitu. Jadi 2025 itu tahapannya kita membangun awareness dari teman-teman industri asuransi. Jadi memang PDP yang kita maksud di sini lebih fokus ke industri asuransi sebagai data controller yang mengumpulkan informasi dan data-data para nasabah. Nah nanti setelah 2025 ini yang bulan November ini seminar udah kita jalankan, kita akan lanjut di 2026 itu semacam dua tahapan juga Mbak Ayas. Jadi nanti pertama itu adalah PDP awareness enhancement-nya. Jadi mungkin terusan dari seminar ini. Itu tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran di seluruh level organisasi, mulai dari top management sampai staf operasional bahwa perlindungan data pribadi bukan cuma soal kepatuhan hukum, tapi itu sudah menjadi budaya. Jadi teman-teman kita yang bekerja di industri asuransi sudah paham betul bahwa mereka itu menyimpan, mengelola dan mengoperasikan data para nasabah. Itu mereka sudah aware lah dan itu sudah jadi culture. Nanti apa harapan yang ultimate-nya di 2026 adalah, nah ini kita akan yang Mbak Ayas bilang tadi, kita nanti akan sebenarnya amanah undang-undang PDP di 2024 yang kita implementasikan itu, kita diharapkan untuk sebagai data controller kita harus menyimpan data dan mengelola data yang dengan baik tanpa mengabaikan transparansinya, keamanannya, baik itu cyber security-nya. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi kan, jadi yang di kedua ini kita akan fokus kepada bagaimana DPU itu kan punya lisensi, ada lisensinya ya Mbak ya. Masalahnya amanah undang-undang PDP ini belum sepenuhnya terimplementasi oleh pemerintah, dalam artian gini, lembaga atau institusi yang mengawasi penerapan kepatuhan PDP-nya belum ada gitu. Nah kita maju selangkah ke depan nih Mbak, istilahnya Indonesia Re lah melalui institut mencoba membangun kesadaran terhadap pemenuhan PDP ini atau DPO-nya
dengan cara kita memberikan training lah ya, training pembekalan apakah kita bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang diamanahkan di Undang-Undang PDP itu untuk asuransi gitu ya. Nah, jadi kita maju selangkah ke depan deh, mumpung lembaga yang mengawasi ataupun yang menilai kepatuhan PDP-nya belum ada. Nah, kita membuat kesadaran lebih dulu dengan men-training teman-teman di industri asuransi untuk membangun untuk bagaimana lisensi DPU itu terpenuhi, bagaimana persyaratan PDP itu terpenuhi sehingga kita terhindar dari risiko denda yang ada di Undang-Undang PDP itu, Mbak. Cukup gede loh, Mbak. Dendanya sampai Berapa, Pak, kira-kira? 1%, 2% dari pendapatan Pendapatan perusahaan itu. perusahaan Ya? itu Wah. atau yang terkait dengan pelanggarannya lah gitu ya. Oke, nah itu jadi kita di 2026 akan ada program terkait itu. Nah, melalui Island PDP program di tahun 2026 nanti, Indonesia Re akan memfasilitasi program pembekalan sebagai bagian dari persiapan SDM di industri asuransi yang akan mengambil sertifikasi DPO, Data Protection Officer. Program ini akan mencakup aspek teknis ya Mbak ya, data governance, cyber security dan arsitektur TI. Dan juga regulasinya juga Undang-Undang PDP, kewajiban pelaporan, hak subjek data dan budaya organisasi, kesadaran dan etika data. Jadi selanjutnya nanti dengan adanya DPO yang kompeten dan budaya kesadaran data yang kuat, perusahaan asuransi diharapkan mampu memperkuat compliance framework, mengurangi risiko kebocoran data dan yang paling penting nih Mbak, yang paling penting menjaga public trust. Karena di industri asuransi kepercayaan publik itu adalah core of business continuity. Yes, Ya. keren Bagaimana sekali. kita, karena asuransi kan bisnis kepercayaan, Mbak. Bagaimana nasabah itu bisa mau membeli polis kita kalau datanya aja bisa tersebar kemana-mana kan? Yes, benar-benar Gitu sih. benar. Jadi memang ya Pak ya, kalau misalnya kita lihat kan ya asuransi gitu kan mereka menyerahkan data-data sensitif ya Pak ya, Betul. data pribadi, kemudian data medis, data mungkin aset, Iya. keuangan gitu kan diserahkan ke kita semua. Jadi memang kita itu dalam pengelolaannya itu harus berhati-hati dan harus wise juga ya Pak ya Betul, dalam betul. pemanfaatannya. Dan memang ini mungkin yang menjadi apa ya, kayak trigger kita untuk mengencangkan awareness ini, dan mungkin berarti nih si Island seminar ini bisa kita anggap sebagai kayak pilot project gitu ya Pak ya, Ya. dari rangkaian yang Island PDP Bisa. program tadi ya. Oke, dan biasanya tuh kalau kita bikin kan kayak training for certification, biasanya buat sertifikasi kayak AMAI, kemudian kayak PAI ya Pak ya. Berarti sekarang ada si DPO ini ya Pak Iya. ya, trainingnya juga Jadi ya. ya tidak hanya sebagai profesi asuransi aja gitu kan. Jadi dengan adanya amanah dari Undang-Undang PDP ini ya kita juga punya kewajiban juga untuk memberikan istilahnya pemenuhan kewajiban atau pemenuhan lisensi sebagai DPO. Oh, oke ya. Ibaratnya kayak kita tuh di Indonesia Re melalui Indonesia Re Institute dan Island Program ini kayak pengen memfasilitasi ya Pak Betul. ya. Ada kebutuhan kita coba untuk mengakomodir mungkin kayak gitu. Tepat Oke, sekali. kalau begitu nih Pak, saya tahu Bapak udah mulai haus. Bapak puasa? Enggak. Enggak ya. Mungkin kita langsung beralih ke pertanyaan terakhir. Terakhir ya. Pertanyaan terakhir, Janji ya. Pak. Janji ini pertanyaan terakhir. Mungkin bisa disampaikan nih Pak, kira-kira Oke. apa sih objektif dan juga positif outcome yang diharapkan dari penyelenggaraan Island Seminar ini. Kemudian mungkin kalau boleh dikasih kisi-kisi, sebenarnya kayak message apa sih yang pengen kita sampaikan ke rekan-rekan di industri perasuransian nasional melalui penyelenggaraan Island Seminar ini. Monggo. Ya, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, Oke. silahkan. Terkait dengan objektif ya dan positif outcome-nya. Jadi kita perlu pahamin dulu bahwa industri asuransi nasional ini sedang berada dalam titik penting atau krusial. Jadi kita tahu kan tadi kita sebut di depan ada transformasi digital. Nah, ada transformasi digital, tuntutan tata kelola data dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Ini sebagai tantangan sekaligus juga peluang. Jadi dua sisi mata uang yang di waktu yang bersamaan. Tantangan juga, peluang juga bagi industri asuransi. Nah, seminar Island ini nanti melalui seminar Island Seminar, Indonesia Re ingin mengajak seluruh stakeholders untuk tidak sekedar bicara soal compliance saja, tapi juga tentang bagaimana membangun trust ekosistem. Sebuah budaya, tata kelola, dan perlindungan data yang menjadi fondasi
kepercayaan publik terhadap industri perasuransian. Jadi nanti apa sih objektif yang ingin kita capai ya Mbak ya di Island Seminar itu? Bisa saya sampaikan beberapa poin ya Mbak. Jadi akan memberikan pemahaman menyeluruh komprehensif terkait dengan kepada pelaku industri tentang pentingnya tata kelola data yang transparan, akuntabel dan terintegritas. Itu satu. Yang kedua, kita akan mendorong kolaborasi dengan yang tiga elemen tadi tuh, regulator, asosiasi dan pelaku usaha agar terbentuk framework pengelolaan data yang kuat serta kepatuhan yang selaras dengan Undang-Undang PDP. Nah, yang terakhir Mbak menjadi wadah ya. Ini Island Seminar nanti menjadi wadah dialog strategis lintas perspektif yang tadi saya bilang kita panggil beberapa narasumber, para expert itu dari OJK, Kominfo, BSSN hingga praktisi global Munihri tadi untuk memperkuat daya saing industri melalui pengelolaan data, teknologi yang kuat, efisien dan terpercaya gitu. Nah, selain itu tadi kan objektifnya. Sekarang apa sih outcome-nya yang kita harapkan? Positif outcome-nya nanti yang kita harapkan adalah penyelenggaraan Island Seminar ini yang kita harapkan terciptanya kesadaran kolektif bahwa tata kelola data bukan lagi kewajiban, bukan hanya kita pandang sebagai kewajiban administrasi, tapi bagian dari strategi bisnis berkelanjutan. Melalui pengelolaan data yang dilakukan secara etis dan terlindungi, perusahaan asuransi diharapkan dapat membangun reputasi yang kuat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta kita dampak hukumnya itu kita minimalkan. Jadi semua orang tahu aturan yang dibebankan atau yang diamanahkan oleh Undang-Undang PDP. Kemudian sekali lagi Indonesia Re ingin menegaskan bahwa kepercayaan itu tumbuh dari tata kelola yang baik, perlindungan data yang kuat, dan komitmen untuk menjaga hak serta keamanan nasabah. Ya. Melalui Island Program, Indonesia Re mengajak seluruh pihak untuk bertransformasi dari compliant mindset menuju culture of trust and data responsibility. Gitu Mbak. Jadi memang Island Program nanti kita harapkan bisa menjadi bridging atau sebagai batu loncatan bagi teman-teman di industri asuransi untuk menerapkan data compliant itu bukan hanya sebagai administrasi tapi sebagai culture-nya. Demikian. Oke, top sekali Pak Adi. Jadi memang clear sekali ya, tegas sekali, objektifnya jelas, positif outcome-nya jelas, dan tentunya message-nya dari Indonesia Re itu jelas sekali ya Pak ya melalui acara ini. Tujuannya tuh apa? Yang jadi kayak memang ini kita selalu mencoba memfasilitasi ya Pak ya kebutuhan, kita melihat adanya dinamika di industri, kemudian juga kita melihat adanya tantangan, peluang. Oleh karena itu Indonesia Re ya melalui salah satunya melalui Indonesia Re Institute ya Pak ya, kita mencoba mengakomodir kebutuhan dari rekan-rekan di industri perasuransian. Oke Pak Adi, sesuai dengan janji, itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari kami. Jadi terima kasih sekali nih Pak Adi atas sesi yang sangat menarik, insightful, dan tentunya ini menjadi prolog dari penyelenggaraan Island Seminar kita. Jangan lupa teman-teman untuk registrasi, pantengin selalu medsosnya Indonesia Re, karena si Island Seminar ini nanti insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 11 November 2025. Kita bisa offline juga, bisa online juga. Jadi nanti teman-teman stay tune aja untuk informasi terkait dengan registrasinya ya Pak ya. Karena memang kan banyak sekali nih sepertinya manfaat yang bisa diberikan dari event ini kepada teman-teman di industri perasuransian maupun mungkin ekosistem yang terkait lainnya ya Pak ya. Oke, jadi memang melalui penyelenggaraan Island Seminar ini mungkin Indonesia Re juga ingin menegaskan kembali ya Pak Adi ya terkait pentingnya edukasi, pentingnya kolaborasi, dan juga yang gak kalah penting yang tadi digaungkan berkali-kali, pentingnya awareness akan pelindungan data pribadi di industri perasuransian. Pada akhirnya semuanya itu yang Pak Adi bilang tadi, kaki tripod segala macam, itu semua tuh bisa menjadi kunci dalam pengembangan dan pembangunan trust ekosistem yang kokoh di industri perasuransian.
Oke teman-teman, Sobat Rius, Sobat Rein Podcast, terima kasih telah menyimak Rein Podcast sesi kali ini. Semoga Rein Podcast kali ini bisa membuka wawasan, menumbuhkan kesadaran, dan menginspirasi langkah nyata kita bersama menuju industri perasuransian yang lebih transparan, lebih aman, dan juga berdaya saing global. Sekali lagi teman-teman, kami ingin mengingatkan agar teman-teman tidak lupa mengikuti sosial media dari Indonesia Re. Semuanya ya teman-teman ya, ada di Instagram, ada di LinkedIn, dan di mana-mana lagi. Pokoknya follow semua supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari Island Seminar kali ini, dan tentunya selalu stay tune dengan program-program Indonesia Re lainnya, karena setelah Island Seminar ini pastinya makin banyak lagi program yang insightful dari Indonesia Re. Sampai jumpa di Rein Podcast berikutnya. Salam dari saya dan Bapak Adi. Terima kasih semuanya.